32 dari kelas 11 IPA 5. Di vlog kali ini, saya akan mendiskusikan mengenai unsur dan prinsip seni rupa. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mira selaku guru seni budaya yang sudah memberikan kami pemahaman mengenai unsur dan prinsip seni rupa. Nah, untuk lebih jelasnya, ikuti video ini terus dan skip ya. Nah, di vlog saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 materi. Yang pertama yaitu pengertian seni rupa, yang kedua ada unsur seni rupa dan pengertiannya, yang ketiga prinsip seni rupa dan pengertiannya, dan yang terakhir adalah contoh seni rupa dengan berdasarkan deskripsi dari unsur dan prinsip seni rupanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian seni rupa. Jadi, seni rupa itulah sebuah cabang seni yang dapat menghasilkan karya, di mana karya itu bisa dilihat oleh mata dan bisa dirasakan dengan rabaan. Nah, seni rupa ini dibagi menjadi dua, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh 2 dimensi adalah seperti ini, dan contoh 3 dimensi adalah seperti ini. Namun, di video kali ini, saya akan lebih fokus menjelaskan mengenai 2 dimensi dari unsur seni rupa, yaitu lukisan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur seni rupa beserta pengertiannya. Yang pertama, yaitu titik. Jadi, titik merupakan unsur seni rupa yang paling dasar, karena titik dapat dikembangkan menjadi garis, menjadi bentuk, dan menjadi bidang. Contohnya adalah seperti ini dan seperti ini. Yang kedua yaitu garis. Jadi garis ini merupakan perkembangan dari titik, di mana garis ini biasanya digunakan untuk membatasi bentuk, membatasi bidang, serta ruang maupun yang lainnya. Jadi setiap garis yang kita gambar melambangkan unsur yang berbeda-beda. Contohnya adalah seperti ini. Yang ketiga yaitu bentuk. Bentuk ini dapat membuat sebuah karya lebih hidup. Jadi, bentuk ini dibedakan menjadi 2, yaitu geometris dan non-geometris. Geometris itu lebih cenderung seperti balok dan kubus. Sedangkan non-geometris adalah bentuk manusia, hewan, dan alam. Contoh geometris adalah seperti ini, dan contoh non-geometris adalah seperti ini. Nah, yang keempat adalah ruang. Ruang memiliki 2 sifat, yaitu semu dan nyata. Untuk seni rupa yang termasuk 2 dimensi, maka akan menempati ruangan yang semu, karena karyanya hanya dapat dilihat dan hanya dapat digambarkan. Sedangkan untuk yang 3 dimensi, lebih ruangnya akan bersifat nyata. Contoh 2 dimensi adalah seperti ini, dan contoh 3 dimensi adalah seperti ini. Nah, yang kelima adalah warna. Jadi, warna ini dapat membuat karya seni lebih hidup dan lebih ekspresi. Jadi, warna ini dibedakan menjadi 3, yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Sehingga, contoh-contohnya ada seperti ini, warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Dan yang terakhir adalah tekstur. Jadi, tekstur ini adalah sifat dengan permukaan bidang suatu karya. Jadi, biasa ini dimiliki oleh unsur seni rupa yang memiliki 3 dimensi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip seni rupa. Jadi, prinsip-prinsip seni rupa dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada kesatuan, ada keseimbangan, ada irama, ada keselarasan, dan ada proporsi. Untuk penjelasannya, saya akan taruh di video ini. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai contohnya yang deskripsikan berdasarkan unsur dan prinsip seni rupanya. Jadi yang akan saya deskripsikan adalah mengenai lukisan yang tergolong 2 dimensi. Saya akan memulai dari analisis unsur terlebih dahulu. Yang pertama yaitu garis. Garis merupakan hasil penggabungan dari titik. Jadi, garis yang digunakan di lukisan tersebut adalah garis yang bersifat nyata. Kenapa? Karena garisnya dapat menghasilkan goresan ataupun coretan yang mampu menimbulkan karakter dari sebuah lukisan tersebut. Yang kedua adalah bentuk. Bentuk yang digunakan bersifat non-geometris. Kenapa? Dapat dilihat dari lukisan tersebut banyak ada manusia dan mengaparkan hewan serta alam.
Jadi seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa bentuk memiliki dua sifat, yaitu geometris dan non-geometris. Lukisan yang saya paparkan itu menggunakan bentuk yang bersifat non-geometris. Yang ketiga, yaitu ruang. Karena yang saya paparkan adalah lukisan yang tergolong dua dimensi, maka ia tergolong ruang dengan sifat semu karena hanya dapat dilihat oleh visual. Yang keempat, yaitu warna. Warna yang digunakan pada lukisan tersebut adalah warna yang bersifat komplementer. Kenapa? Karena warna yang digunakan digabung-gabungkan. Jadi banyak warna yang digunakan pada lukisan tersebut. Contohnya dapat dilihat dari muka-muka orang yang tertera di lukisan, yaitu digambarkan dengan putih atau krem, dimana itu menggambarkan watak bahwa bersifat baik hati maupun suci. Dan juga ada warna hijau pada daun, ada warna ungu dan merah pada bunga, ada warna putih pada langit, ada warna coklat pada tembok, serta atap dari warung yang ada di lukisan tersebut. Jadi bisa kita bilang bahwa warna yang digunakan digabungkan menjadi satu kesatuan sehingga dapat disebut sebagai warna yang komplementer. Yang kelima, yaitu tekstur. Tekstur yang digunakan pada lukisan yang saya paparkan adalah tekstur yang bersifat semu. Kenapa? Karena memberikan atau menggambarkan kesan yang tidak sama antara rabaan atau penglihatan. Jadi karena yang saya deskripsikan adalah lukisan, itu termasuk seni rupa yang digolongkan dengan dua dimensi. Yang keenam, yaitu bidang. Bidang juga salah satu unsur yang penting di dalam seni rupa, karena dengan bidang ini dapat mempertajam perwatakan tokoh yang diinginkan oleh pelukis. Contohnya pada bagian mata yang diberi bulat dan hidung, dan juga ada bentuk persegi panjang pada penutup warung, serta bentuk daun yang menyirip yang digambarkan pada lukisan yang saya paparkan berikut. Nah, setelah tadi analisis berdasarkan unsurnya, sekarang kita akan masuk analisis berdasarkan prinsip seni rupa yang dibedakan menjadi 5. Yang pertama, yaitu keselarasan atau harmoni. Jadi, keselarasan yang terdapat pada lukisan tersebut yaitu dapat dilihat pada gambar manusia, hewan, dan alam yang saling selaras satu sama lain. Jadi, pemilihan warna serta pemberian corak pada latar sangat memberikan kesan yang menarik dan juga dapat menggambarkan suasana dari lukisan tersebut. Jadi pelukis berhasil menyampaikan suasana kepada melihat lukisan tersebut sehingga kita seperti berada pada desa yang bersih yang saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, yaitu keseimbangan atau balance. Jadi keseimbangannya dapat kita lihat dari banyaknya warna yang digunakan dan dipadukan menjadi satu kesatuan, sehingga keseimbangannya sangat baik. Dapat dilihat juga pada pemilihan warna tokoh dengan latarnya seperti langitnya maupun pada rumput. Jadi lukisan tersebut tidak terlihat monoton. Yang ketiga, yaitu irama. Irama yang terlihat pada lukisan tersebut dapat terlihat secara sekilas. Ini ditandai dengan pengulangan motif pada latar serta wajah pada tokoh yang ada di dalam lukisan tersebut. Yang keempat, yaitu kesebandingan. Kesebandingan pada lukisan tersebut cukup baik. Namun, ada beberapa tokoh yang dibuat lebih besar atau lebih dekatkan untuk menggambarkan watak tokoh yang lebih baik. Ada juga tokoh yang dibuat duduk sedang melakukan aktivitas itu agar menunjukkan watak tokoh yang lebih ditekankan oleh pelukis. Yang terakhir, yang kelima, yaitu penekanan. Penekanan pada lukisan tersebut sudah cukup terlihat.